Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link di deskripsi. Jangan lupa subscribe channel kami di YouTube dan juga install aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan berita ekonomi dan bisnis terkini. Dan spesifiknya tentu saja penyebaran COVID segera terkendali ya, karena kuncinya di situ. Bahkan pemulihan ekonomi juga sangat tergantung pada kemampuan kita untuk mengendalikan COVID gitu. Dan kita tahu bahwa eh, kekebalan kelompok, karena ini bukan persoalan individu ya, ini persoalan kelompok, persoalan kita sebagai masyarakat secara keseluruhan tidak bisa diserahkan kepada masing-masing individu. Tidak bisa yang mau silahkan, yang nggak mau ya nggak apa-apa, nggak bisa begitu gitu. Jadi ini yang membuat pemerintah kemudian mengambil langkah yang baik saya kira, yaitu menggratiskan sehingga tidak ada alasan lagi sebenarnya orang untuk tidak mau, setidaknya jangan karena biaya. Karena minimal itu kalau perhitungan sekarang kan minimal 70% dari penduduk itu harus divaksinasi agar kita mencapai kekebalan kelompok gitu. Nah, lebih banyak lebih baik lagi gitu loh. Supaya kita segera pulih dari sisi kesehatan maupun dari sisi ekonomi. Begitu Mas Erwin. Baik, bukan persoalan individu atau perorangan tapi lebih kelompok atau kolektif apalagi sebagai sebuah bangsa. Sampai per hari ini dari pandangan KSP sendiri tingkat penerimaan masyarakat seperti apa Pak Edi? Adakah lagi hal yang perlu diklarifikasi dan diluruskan mengenai vaksinasi ini? Sudahkah ada progres di sana Pak Edi? Ya, kita terus memantau ya tingkat penerimaan masyarakat terhadap vaksin karena ini sangat memengaruhi dan kita tahu bahwa persoalannya bukan hanya biaya ya. Kalau biaya kan sudah dipecahkan oleh pemerintah melalui program vaksinasi gratis ya. Tetapi kita sadar bahwa persoalannya bukan cuma itu gitu ya. Ada persoalan kita masih bisa amati lah ada kelompok-kelompok tertentu yang masih tidak bisa menerima vaksin dan sebagainya. Itu kita coba terus persuasi ya, lakukan persuasi dalam arti memberikan pemahaman dan sebagainya. Dan yang paling penting adalah kita meluruskan hal-hal yang tidak benar sebenarnya. Misalkan bahwa vaksin ini tidak halal dan sebagainya sudah dipecahkan dengan adanya sertifikasi halal dari MUI. Kemudian bahwa vaksin ini tidak aman dan sebagainya sudah ada clearance dari BPOM dan sebagainya. Nah sekarang ya tinggal kemudian kita terus berusaha, yang jelas sih hal-hal yang terkait dengan vaksin saya kira sudah coba dijelaskan kepada masyarakat. Jadi saya kira kalau secara logis tidak ada alasan untuk menolak ya, kecuali kalau alasannya alasan yang tidak logis ya, ada alasan-alasan lain. Nah itu menurut saya kita terus usahakan, tetapi kita akan bisa memahami kalau kemudian pada akhirnya mungkin masih ada sedikit kelompok atau sedikit orang yang tidak mau, meskipun kita selalu berharap bahwa tentu saja ada perubahan pikiran ya, karena tadi itu ini bukan persoalan individu, bukan kalau saya sakit kemudian ya sudah yang penting saya sendiri siap menanggung penyakitnya, enggak gitu, karena ini berpengaruh juga kepada orang sekitar kita yang tadi kita sebut atau disebut Mas Erwin sebagai persoalan kolektif. Jadi pemerintah selalu berusaha untuk semuanya mau divaksin semaksimal mungkin, sebanyak mungkin.